Hai, ketemu lagi dengan saya Furida Lucy Siagian di vlog Math Classes. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data kelompok. Kita akan membahas tentang contoh soal dan penyelesaiannya. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Materi yang pertama kita akan membahas tentang kuartil. Di sini sudah ada rumus kuartil, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas, N itu adalah jumlah frekuensi, FK itu adalah jumlah frekuensi sebelumnya, FI adalah frekuensi kelas, P adalah panjang kelas. Kita akan menentukan kuartil data berkelompok. Kita akan mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang pertama kita cari adalah kuartil 1. Nah, untuk menentukan kuartil 1, kita untuk frekuensinya kita jumlahkan dulu. Kalau kita jumlahkan semua ini hasilnya adalah 50. Maka kita bisa menentukan letak kuartil 1 ada di mana. Maka rumusnya adalah 1/4. Kita kalikan dengan jumlah frekuensinya, dikalikan dengan 50. Maka hasilnya adalah 12,5. Setelah kita dapat Q1-nya itu 12,5 letaknya, tinggal kita jumlah frekuensinya, yang mana dia 12,5. Berarti kan di sini ya, jadi 8 kita tambah dengan 10, jadi 18. Jadi artinya si Q1 itu berada di sini. Jadi letaknya berada di sini. Ini adalah letak Q1. Dari sini kita bisa menentukan TB-nya itu, tepi bawah kelasnya itu berarti antara 60 sampai 69. Karena dia tepi bawah, maka kita ambil yang paling kecil. Jadi 60 kita kurangkan dengan 0,5. Ini adalah rumusnya ya. Jadi hasilnya 59,5. Selanjutnya kita mencari N-nya. N itu adalah jumlah frekuensi, yaitu 50. FK itu adalah frekuensi kelas sebelum kelas Q1. Berarti kan 8 ya, sebelumnya berarti 8. FI itu artinya frekuensi kelas Q1 itu adalah 10. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya dari 60 itu sampai 69. Itu ada berapa gitu. Jadi kalau diurutkan 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Jadi kalau kita hitung itu ada 10. Setelah kita dapat ini, baru kita masukkan ke rumusnya. Maka Q1 sama dengan TP, tepi bawah kelas, jadi 59,5 ditambah, kita kalikan. Tadi 1/4 N itu adalah 12,5 ya. Langsung aja kita tulis 12,5. Dikurang FK, FK-nya adalah 8, per FI-nya adalah 10, panjang kelasnya juga 10. Maka sama dengan 59,5 ditambah kita kurangkan nih. 12,5 dikurang 8 yaitu 4,5 per 10 dikali 10. Nah, ini kalikan terlebih dahulu. Maka sama dengan 59,5 ditambah 45 per 10. 45 dibagi 10 itu hasilnya adalah 4,5. Setelah itu baru kita jumlahkan. 59,5 ditambah 4,5 hasilnya adalah 64. Maka kuartil satunya itu adalah 64. Kita akan menentukan kuartil kedua. Jadi kita cari letaknya dulu. Rumusnya itu adalah 2/4 dikali jumlah frekuensi. Tadi jumlah frekuensinya semuanya adalah 50. Kita kalikan dengan 50, maka hasilnya adalah 2 kali 50, 100. 100 bagi 4, yaitu adalah 25. Nah, kita jumlah lagi, 8 tambah 10 kan 18 ya, tambah 16 itu 34, maka letak Q2 itu ada di sini. Nah, jadi dia ada di sini, gitu ya. Secara otomatis kita akan menentukan
TB-nya tepi bawah kelasnya berarti 70 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 69,5. FK-nya frekuensi kelas sebelumnya itu tinggal kita jumlah yang sebelumnya ya, 8 tambah 10 berarti 18. FI-nya frekuensi kelas mediannya berarti 16. Kita lanjutkan dengan panjang kelas sama kayak tadi ya, 60, 70 sampai 79. Kalau boleh diurutkan itu sama hasilnya adalah 10. Jadi ini sama ya, 70, 71 sampai 79 ada 10. Maka tinggal kita masukkan ke rumusnya, maka Q2 sama dengan seperti itu. Rumusnya sama ya. 69,5 dikali ini 2/4 kali 50 jadi 5 25 ini 25 ya. 25 FK-nya tadi adalah 18 per 16 kita kalikan dengan 10, maka sama dengan 69,5, 25 dikurang 18 yaitu 7 per 16 kalikan dengan 10, jadi 69,5, oh ini ditambah ya, ditambah, kalikan dulu ke sini, 7 kali 10 berarti 70 per 16, maka sama dengan 69,5, 70 per 16 itu adalah 4,38, maka dia adalah 73,88. Maka kuartil keduanya adalah 73,88. Kita lanjut, kita menentukan kuartil ketiga, yaitu Q3 sama dengan 3/4, jumlah frekuensinya itu 50 ya, sama dengan 37,5. Jadi kita jumlahkan nih, 8 tambah 10 berarti kan 18. Tambah 16, 34, berarti belum di situ. Tambah 11, 45. Maka letak dari si frekuensinya itu, si Q3-nya itu ada di sini. Jadi ini adalah letak Q3-nya. Setelah kita dapat letaknya, maka kita bisa menentukan tepi bawah kelasnya. 80 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 79,5. Sekarang FK-nya kita jumlah. 8 tambah 10 tambah 16, yaitu hasilnya 34. Frekuensi kelas Q3-nya itu adalah 11. Panjang kelasnya sama ya, dari 80 sampai 89 itu kalau kita urutkan itu ada 10. Maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. 79,5. Yang tadi nih, I/4N yaitu yang ini ya. Jadi langsung aja kita masukkan 37,5 dikurang FK itu 34 per FI-nya adalah 11, panjang kelasnya adalah 10. Maka 79,5, 37, oh ini ditambah ya. 37,5 dikurang 34, dia adalah 3,5 per 11 dikali 10, setelah itu baru kita kalikan dengan 10 ya. 79,5 ini kita kalikan. Jadi 35 per 11, maka 79,5, 35 dibagi 11 itu 3,18. Jadi kalau kita jumlah hasilnya 82,68. Ini adalah kuartil ketiganya. Selanjutnya adalah desil data berkelompok. Di sini sudah ada rumusnya. TB itu adalah tepi bawah kelas, N itu jumlah frekuensi, FK itu adalah jumlah frekuensi sebelumnya, FI frekuensi kelas desilnya, P adalah panjang kelas. Selanjutnya kita akan menentukan desil data berkelompok. Kita akan mencari, yang pertama kita akan cari D2. Nah, sama seperti kita menentukan kuartil, kita cari letaknya terlebih dahulu. Kalau desil itu berarti per 10, karena ini yang ditanya adalah D2, maka dia 2 per 10 dikali jumlah frekuensi, kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 50 ya. Maka ini hasilnya adalah 2 dikali 50 dibagi 10, itu hasilnya adalah 10. Tinggal kita lihat di mana letak D2-nya.
Berarti ada di sini ya letak D2-nya. Maka bisa kita tentukan tepi bawah kelasnya. 60 dikurang 0,5 hasilnya adalah 59,5. Setelah itu kita cari FK-nya seperti biasa, berarti 8 ya. FI-nya adalah 10. Panjang kelasnya itu sama ya, dari 60 sampai 69 itu ada 10. Udah, baru kita masukkan ke rumusnya. D2 sama dengan tepi bawah kelas 59,5 ditambah yang ini ya. Langsung aja 10 dikurang FK, FK-nya 8 per FI-nya 10, panjang kelasnya juga 10. Maka 59,5 ditambah 10 kurang 8 itu adalah 2 per 10. Kita kalikan dengan 10, maka sama dengan 59,5. Ini kita kalikan jadi 20 per 10. Maka 59,5 ditambah 2, hasilnya adalah 61,5. Ini adalah D2-nya. Selanjutnya kita akan menentukan D7. Caranya sama, untuk mencari letaknya berarti 7 per 10 kalikan jumlah frekuensi, yaitu tadi 50, hasilnya adalah 35. Setelah itu baru kita jumlah nih, 8 tambah 10, 18, tambah 16, 34, masih belum memenuhi. Tambah 11, 45, maka letak dari D7-nya ada di sini. Gitu. Jadi, tepi bawah kelasnya itu adalah 80 dikurang 0,5, hasilnya adalah 79,5. Kita cari FK-nya, seperti tadi yang kita jumlah sampai ke atas, hasilnya adalah 34, FI-nya sendiri yaitu 11, panjang kelasnya sama 80 sampai 89, itu ada 10 ya kalau diurutkan. Baru langsung kita masukkan ke rumus. Tepi bawah kelasnya adalah 79,5 ditambah I per 10N ini ya. Jadi 35 dikurang FK-nya 34 per FI-nya adalah 11, panjang kelasnya adalah 10. 79,5, 35 dikurang 34 yaitu 1, per 11 dikalikan dengan 10. Maka sama dengan 79,5, 1 kali 10 yaitu 10 ya, per 11. Maka hasilnya 10 dibagi 11 itu adalah 0,90. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya 80,40. Ini adalah D7-nya. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Sarangi.